Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim min ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma. Sebelumnya saya bersyukur bisa bertemu punya kawan-kawan baru. Ini anak saya aja masih lebih tua dari kamu loh. Ini umurnya berapa nih remaja di sini? Yang remaja sini siapa aja? Ini kan bukan dari sini kan? Dari mana? Panti Asuhan. Ini juga sama? Ini sama ini sama? Oh. Kalau anak remaja sini mana? Ini? Bukan juga. Oh itu? Gak apa-apa. Cuman saya ingin berbagi ya. Begini, sekedar supaya tahu ya. Ini dari namanya, kalau Pak Dokter namanya siapa? Pak Taufik. Ini pasti masih nama orang soleh, Taufik kan. Kalau saya Yuke yang saya nama soleh nggak ya? Nah, ketahuan ini ya. Tapi, nah sekarang saya sekolah awal di sekolah non muslim. SD saya di Orang Taboran. Tahu nggak Orang Taboran? Apa itu agamanya? Katolik. SMP di Budaya. SMA di Canisius. Sama di Semak Kristen. Tapi sekarang saya ngajar 5 angkatan Al-Azhar. Al-Azhar sekolah apa? Kenapa Islam jadi sama Kristen begini? Kenapa? Satu, saya pakai petunjuk langsung dari pusat. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai Quran. Kalau pakai Quran nggak bisa dihantam. Mau dari mana dihantamnya? Ya. Cuman kita sekarang pakai Qurannya. Saya tanya dulu, nih kalian, kamu baca Qurannya kapan? Tiap hari nggak? Nih, jawab ya. Kamu semua jawab pakai ini nih. Baca Quran bagusnya setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, apa tiap hari? Tiap hari. Sama suaranya semua. Mundur seminggu sekarang, dari minggu kemarin ke minggu sekarang. Tiap hari nggak? Tuh, kan pelan suaranya sekarang. Tadi kencang, kenapa? Ingat, siapa yang ikut hati? Surat 64 ayat 11. Lihat nih. Allah mengajarkan di sini. Udah dikasih fasilitas, Bapak, Ibu, adik-adik semua sudah dikasih fasilitas orang beriman oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Orang beriman akan diberikan petunjuk melalui hatinya. Jadi kalau orang ikut hati pasti selamat nggak? Nih, jawab nih yang masih sekolah. Pakai ini. Kalau nyontek itu bagus apa enggak? Enggak. Kenyataannya kamu suka nyontek nggak? Ya. Jujur bagus itu. Ya. Oh, dilawan ini hati, ya. Kemudian saya tanya lagi, sholat itu bagusnya 5 waktu, awal waktu, apa suka-suka? Awal waktu bagusnya di masjid apa di rumah? Masjid. Kemarin hari Sabtu subuh di masjid nggak? Masjid. Zuhur. Asar. Maghrib.
Kok makin pelan suaranya? Bisa? Nah, kalau lagi di tempat, kalau lagi jalan-jalan ada masjid ini, Allahu Akbar, belok apa terus? Yang bagusnya mana? Udah ada jawabannya semua di sini. Kenapa sekarang kalah? Oh, ternyata hawa nafsu. Nah, ini kita yang berserah diri. Yang dipanggil ini madrasah apa? Apa umum sekolahnya? Umum. Yang dipanggil masuk surga, nafsu apa disebutnya? Mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Nah, mutmainnah itu ada di sini. Masih punya ibu orang tua masih? Ada? Orang tua kamu masih ada? Jawab pakai ini. Kalau dimarahin orang tua bagusnya diem mau melawan. Banyak diem, banyak melawan. Macam-macam ya. Ikutin hati. Kalau belum bisa, mari kita pakai petunjuk dari siapa? Melalui pegang ya, Quran bacanya harus tiap hari ini. Ini yang namanya Islam ya. Tadi kan dijawabnya sama semua. Ya. Bacanya bagus kalau sempat apa ada waktunya? Hah? Bagusnya pindah-pindah malam siang, besoknya pray dulu apa? Tetap ya. Coba saya tanya nih, Pak Dokter sekarang bisa jadi dokter spesialis Pak? Dokternya aja 7 tahun kan? Oh 6 tahun, spesialisnya? 3,5 tahun, itu 4 aja ya, 10 ya. Saya tanya, jadi spesialis perlu berapa tahun istiqomah? Bukan 10, soalnya dulu di TKA TKB dulu. TKA TKB 2 tahun ya. SD 6 tahun 8, SMP 3 tahun 11, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun 14, ditambah 10 tahun 24 tahun istiqomah. Pegang orang gini dapat duit nggak? Coba kamu pegang orang gini dapat duit nggak? Untuk misalnya ya. Oh ini 24 tahun istiqomah baru dapat. Nah sekarang kita pengen ke surga nggak? Ingat ya, Allah mencintai orang tua yang taat, tapi lebih cinta kepada anak muda yang taat. Orang tua kayak saya, kayak Pak Dokter, begadang, pusing ya besoknya. Tuh, nggak bisa. Kalian ini potensinya luar biasa. Allah cinta kepada orang tua yang taat, tapi lebih cinta kepada anak muda yang taat. Anak muda. Kenapa? Anak muda kan untuk berbuat nggak benarnya banyak nggak? Tapi kamu kalau bisa taat, anak-anak remaja yang bisa taat kepada hukum yang batin. Ada azan, kita nggak datang, ada yang marahin nggak? Marahin siapa? Gimana marahin Allah? Kayak belum ya. Allah marah gimana? Kamu kalau nggak salat dari mana nggak? Allah Akbar, nongkrong di situ terus dari mana nggak? Tapi kalau sekolah dari mana nggak? Nah, kita latihan taat kepada hukum yang batin, nanti hukum yang zahir otomatis taat sendiri. Nah, yang batin ini yang bahaya. Kamu pernah dengar ayat ini nggak? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Pernah dengar? Dia selalu bersama kamu dimanapun kamu berada, dan dia selalu melihat apa yang kamu kerjakan. Tuh, itu Allah. Belum di kanan kiri ada siapa nih? Percaya nggak? Percaya apa nggak? Terus kalau nggak baca Quran dilihat ilmunya gimana? Nah, sekarang kita terapkan. Kita mulai lihat berserah diri itu ternyata harus tuntunan Quran. Kalau enggak bisa nyasar. Kita ini setelah saya masuk ya, saya belajar Islam itu mulai belajar Al-Fatihah umur 40 tahun. Udah tua belum? Saya belajar 40 tahun. Kemudian saya belajar Alif Bata umur 41 tahun. Udah tua belum? Tapi saya ngajarin orang-orang yang belajar Quran dari kecil.
Jamaah saya banyak orang yang dari kecil sholat. Kenapa ini? Ada 4 jalur beragama itu ternyata. Jalur cepat, jalur mogok, salah jalur mau yang mana? Mau jalur cepat. Kalau baru cepat Kita ikut Quran sekarang. Coba, Quran ini apa sekarang? Nah, kita harus tahu dulu Quran ini apa. Surah 6 Al-An'am ayat ke-115 Allah berfirman di situ tentang Quran ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tamat kalimatu rabbika sidqa wa adala. La mubaddila likalimat wa huwas samiul alim. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran itu sudah sempurna dan adil. Telah sempurna kalimat Tuhanmu dengan adil dan benar. Tidak ada yang dapat merubah kata-katanya itu. Ternyata saya lihat subhanallah. Tahu nggak kalian ini bahwa Quran itu ada di semua bahasa. Merinding juga ya. Ibrani di Israel aja ada tradisi Qurannya. Arab Ibrani, Arab Cina, Arab Jepang, Arab Thailand, Arab Indonesia, Arab Prancis. Semua bahasa sudah ada itu. Ya, jadi nggak ada alasan kita tidak paham Quran itu nggak ada. Cuman kita robah kebiasaan kalau mau berserah diri kepada Allah, berarti kita harus ikut siapa? Ada contoh yang paling baik manusia siapa? Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau ngomong Muhammad pakai sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu apa ya? Bukan job description loh. Tugasnya sama nggak sama kita? Apa tugasnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia selain untuk beribadah kepada Aku. Ya, kita suka lupa ya. Sekarang di sini yang paling muda siapa? Yang paling muda siapa di sini? Ada yang kelas 1 SD? Kelas berapa paling muda? Oh ini SMP semua. SMP kelas 1 siapa? Ini, kamu ini ya sekarang tahun berapa? 2000 enggak lahirnya gua 2002. Sekarang tahun berapa? 2014 ya. Nanti kamu 50 tahun lagi insya Allah kayak Pak Taufik. Nyampe nggak masalahnya? Kita nggak tahu loh. Ada nggak teman kamu yang pindah ke alam barzah sebelum sampai kuliah? Ada nggak? Jangan mentang-mentang masih muda, aman, dan perang jodoh ketabrak itu. Minta nggak dia ketabrak? Tidak tahu. Nah, disinilah ya. Jadi kita sekarang harus tahu bahwa kita pakai Al-Quran supaya kita selamat nih. Ya, benar dan adil. Kalau kalian tahu, Quran ini dihafal oleh jutaan orang. Ya, coba sekarang kalian ini, saya tanya dulu. Al-Fatihah apa nggak? Anas? Falaq? Al-Ikhlas? Tabat Yada? Idaja? Kafirun? Ina Atoina? Ar-Raita? Quraisy? Al-Fil? Orang beriman yang belajar dan tidak dibedakan di yaumul hisab, di hari marfu, dia itu paham menguasai 10 surat terakhir. Tadi 10 aman tuh kalau 10, tapi menguasai sekarang. Kalau menguasai itu harus ngerti nggak? Kamu ngerti nggak? Jadi belajar artinya. Coba kita lihat macetnya semana ya. Al-Fil atasnya Al-Humazah apa nggak? Apa? Wal Asri? Walakum Mutakasir?
Al-Qaryah, Al-Adiyah, Al-Zilzal, apa? Al-Bayyinah. Mana yang apa Al-Bayyinah coba? Coba. Siapa yang hafal Al-Bayyinah? Apa? Coba kamu apa? Al-Bayyinah. Tadi kan bilang apa? Lagi salah, bisik-bisik aja deh. Temannya. Oke, apa ya? Atasnya Al-Bayyinah sekarang. Al-Qadr, apa nggak? Apa? Al-Alaq? Apa? Watini? An-Nasr? Wal-Asr? Alam-Nasrah? Apa? Wadduha? Al-Lail? Coba Al-Lail mana? Mana yang apa? Bagus. Yang belum hafal, hafalin tuh Al-Lail ya. Al-Lail. Ke atasnya lagi sekarang. Asyam? Apa? Terus Al-Balad? Al-Balad coba. Siapa tadi yang bilang apa? Al-Fajr. Apa? Apa Al-Fajr? Oh, ini udah bagus nih. Terus ke atasnya lagi apa? Al-Ghashiyah apa? Terus Al-Alaq apa? Hebat. Sekarang tinggal perbaiki. Hafal itu tapi tidak ditransfer ke hati, masalah bro. Ya, kenapa? Ada sekarang kalau mau manusia jadi baik, jadi buruk, kekuatannya dari mana? Hah? Hatinya benar. Niat itu dari mana adanya? Hati. Niat baik, hatinya sehat, kelakuannya baik. Hatinya buruk, jadi jahat orang. Nah, sekarang hatinya kita transfer. Ketika sholat, nah coba sholat, masukin ke dalam. Sholatnya 5 waktu, sudah 5 waktu apa sih 4 waktu? Udah 5? Udah 5 waktu? Coba Allahu Akbar artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Random ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Amin apa? Kabulkanlah ya Allah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Iya, jadi di sini ya. At-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Segala kehormatan, keberkahan, keselamatan dan kebaikan hanya milik Allah. Innaka Hamidum Majid. Kenapa nggak kompak ini jadinya? Tadi Al-Fatihahnya kompak ya. Nah, takbir sampai salam itu fondasi kita berserah diri kepada Allah. Ini jadi baik nggak? Ini kalau dikasih suplemen, dikasih vitamin, vitaminnya itu apa? Oh, sholat ngerti. Qul huwallahu ahad apa? Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mulai nanti kalau sholat diterjemah ke sini ya. Ya, kalau imam sholat baca, kalau nggak ngerti diam aja udah dengerin. Tapi kalau ngerti diterjemah. Harus belajar. Coba al-fil. Alam taro kaifa al. Nah, jadi harus belajar nggak? Makanya ada perintah tolakul ilmi fardhu ila ala kulli muslimin awal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya apa? Yang mana dulu? Kenali Allah dulu lewat Quran. Setelah kenal sama Allah, kalau nggak pakai ini, nggak pakai artinya bisa menang nggak? Nah, makanya
ini generasi yang baik ini sebenarnya. Mudah-mudahan udah sampai sini banyak loh yang tua-tua nggak ngerti loh. Ya, subhanallah. Ini udah bagus. Tinggal implementasinya, jangan dikotori hati itu. Mau nggak diperbaiki sama Allah Subhanahu Wa Taala perbuatan kita? Orang jadi baik, jadi enggak itu siapa yang bikin? Izin dari siapa itu? Ada orang berbuat baik tidak izin Allah, ada nggak? Ada. Saya pernah bawa duit cukup segitu hari Jumat cari orang miskin mau dikasih sampai sore kata istri saya gak ketemu orang miskin. Nah itu tandanya tidak izin Allah. Kata istri saya apa? Duitnya seribuan soalnya coba kalau 5.000-an ada kan itu. Nyalahin untuk kerjanya ya. Nah ada orang berbuat jahat tidak izin Allah, ada nggak? Mau merampok, tabrakan. Ada semua izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang kita disuruh belajar dulu kenal kepada Allah. Kenapa? Karena ternyata tambah sekarang kamu di sini, remaja-remaja di sini suka beda pendapat nggak? Di keluarga sama siapa? Sama ibu, sama bapak, orang tua ya. Kakak sama tiga. Tanya yang udah nikah tuh. Ibu Tris udah nikah, udah punya anak sekarang. Musuhnya nambah nggak? Siapa? Suami itu musuhnya tuh ya. Anak, mertua, ipar, jadi 7 musuhnya. Tadinya 3, nanti kamu nikah nggak kira-kira? Salah ya. Nah musuhnya bakal nambah tempat lagi tuh. Nanti kalau kayak saya nikahin anak, Pak Dokter udah nikahin anak belum? Anak paling besar yang mana? Belum nikah? Belum nambah musuhnya jadi. Ya kalau saya udah nambah musuhnya, siapa? Anak saya nikah, berarti ada mantu kan? Musuh lagi itu satu. Terus ada siapa lagi? Besan. Ada siapa lagi? Ada cucu. Ini kenapa? Makin senior kita itu makin banyak berbeda pendapat. Tapi ingat, orang beriman tidak boleh zolim. Nah, kalau zolim akan berlaku. Kita berbuat baik dikembalikan nggak sama Allah? Berbuat jahat dikembalikan juga. Nah, makanya sekarang kita lihat supaya kita bisa berserah diri, diperbaiki sama Allah. Coba kita amalkan. Surah 33 Al-Ahzab ayat 70-71. Di sini Allah menawarkan kepada kita orang beriman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menanda kemenangan yang agung. Orang beriman, kita ya, disuruh bertakwa. Takwa itu apa? Ya, jalankan perintah yang tahu, tinggalkan larangan yang tahu. Udah, yang nggak tahu kan urusan kita. Ya. Takwa, kemudian waqulu qawlan sadida, berkatalah kamu yang benar. Nah, nggak boleh apa ini? Hah? Nggak boleh bohong. Siapa yang dari pagi sampai sekarang belum berbohong? Mana nggak? Coba hisab diri kita coba. Ada yang bohong nggak? Tuh, diam semua berarti udah nggak bohong dari dia. Kita latihan sekarang nggak bohong, bisa nggak? Ini ayatnya langsung ada deh. Kalau kamu bisa berkata benar, aku yuslih lakum a'malakum, aku perbaiki amal-amal kamu dan aku ampuni dosa kamu. Tuh. Mau diampuni? Mau diperbaiki? Diperbaiki itu yang tadi, kalau di jalan-jalan ada masjid bunyi belok apa terus? Yakin? Kan sudah orang katanya lagi hari Minggu lagi rame-rame, Allah Akbar, ada masjid kebuka belok apa terus? Hah? Yang bagus yang mana? Tuh, nanti dikasih belok sama Allah itu. Jadi cinta masjid dikasih.
Baca Quran. Tadi kan jawabnya udah sama tiap hari. Ternyata nggak tiap hari. Nanti jadi tiap hari kalau kita nggak bohong. Awalnya dari situ loh. Tapi bohong mula-mula dari internal dulu diri sendiri. Nanti subuh bunyi as-salatu khairum minan naum. Apa tuh artinya? Yang 4 tapi berapa? 4 tapi 14. As-salatu khairum minan naum. Pilih mana? Tidur masalah. Benar. Bukan. Setan kalau datang, setan itu ngelus-ngelus apa ngecita ke kita? Oh, ngelus-ngelus. As-salatu khairum minan naum. Dek, 15 menit lagi. Ya, bangun jam 6. Nah, itu yang dicari. Ya, suka gitu nggak? Saya tanya dulu, kebaikan itu datang sendiri atau harus dipaksa? Pak dokter ini tadi 24 tahun dipaksa sekolah tiap hari, baru sekarang sukses punya rumah sakit. Ya, kalau cuma 6 tahun dipaksanya jadi apa? Lulusan mana? Lulusan SD. Ngapain menjadi lulusan SD? Bersihin kamar mandi itu yang ini kan? Tinggal milih sekarang. Mau istiqomahnya berapa lama? Tinggal pikir sekarang kan ya. Nah, disinilah kita lihat. Oh, kita latihan sekarang tidak bohong. Tidak bohongnya tapi ada aturannya. Surat 6 ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bil sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizalimi. Berkata jujur, tidak bohong, berbuat baik bukan ya? Kalau berbuat baik dikali berapa katanya? Kita ambil amal bulanan. Sebulan berapa hari sekarang? 30 hari. Kita latihan. Mulai nanti maghrib jangan ngebohong. 3 hari berturut-turut. Sekarang hari apa? Minggu ya? Senin, Selasa, sampai Rabu maghrib. Bisa nggak bohong? BB, awas loh. Handphone bohong nggak boleh. Ya, bisa nggak? Kira-kira. Kalau kamu lulus, nggak bohong, aku perbaiki amal-amal kamu. Tuh, ada janji tapi harus 3 hari berturut-turut supaya jadi sebulan. Kalau sekarang jujur, besok bohong udah dari dulu begitu kan ya. Nah, bohong termasuk apa? Terhadap diri sendiri. Nyontek bagus nggak? Jangan nyontek bohong. Ya, ngebohongin teman, ada di mana? BSD, ada di Bogor. Nah, itu bohong. Ini pilihan nih. Orang ternyata kalau nggak bohong, mukanya jadi bersih loh. Ya, karena sesuai dengan hati. Di sini putih, ngomongnya putih, kelakuannya putih, bagus. Ya, karena ada satu yang tidak bisa dilihat oleh kita. Kalau sekarang coba lihat, Indonesia ini ternyata lahan yang bagus buat latihan kita untuk mengenal, untuk menjadi orang yang mengikuti sunnah Rasul. Karena di kita ini paling bermasalah ini apa? Tauhid. Bermasalah ma'rifatullah sehingga menyebabkan ma'rifatullah itu ilmu tentang Allah bermasalah, mengakibatkan muraqabah, merasa dilihatin Allahnya bermasalah juga. Contoh, kamu cari deh negara-negara selama saya keliling ini cuma satu loh negara yang hewan kurbannya dikasih nama, cuma kita. Betul nggak? Dikasih nama nggak hewan kurban? Kalau nggak dikasih kenapa katanya? Nggak nyampe katanya. Ketukar katanya ya. Malaikat ketukar nggak itu? Tuh. Ada lagi istighosah kubro untuk menangkal penutupan doli. Doli tahu nggak doli? Tempat prostitusi.
minta tolong kepada Allah supaya jangan ditutup. Gimana sih? Tadi malaikatnya bingung aja. Wah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Nah, di sini ada lagi sekarang yang baru sama dia. Baru kemarin nih masih hangat nih. Apa coba? Saya ngaji diundang sama seseorang. Itu begitu saya datang, ternyata dia punya apa? Punya Ferrari sama Hammer. Ini mobilnya miliaran semua. Dia bilang apa? Saya punya anak-anak tahfiz. Buat apa Pak? Kata anak-anak tahfiz di rumah Bapak? Iya, supaya rezeki lancar. Kan repot. Ini dari mana nih urusannya? Anak tahfiz di rumah kalau ada 2 lancar, 4 tambah lancar lagi rezeki misalnya. Jadi kayak kucingnya aja anak tahfiz. Innalillahi. Udah gitu salaman ke lain. Sini. Terus ada pun salaman. Ya Allah, kok gak ada kasih sayangnya nih? Oh, ternyata diungsi di garasi itu dibikin miring-miring tempat tidur mereka. Sementara kita sholat zuhur, saya bilang, aja, jangan kita aja sholat. Wah, ini masalah lagi nih baru nih. Ya, satu mindset baru lagi. Kalau punya anak tahfiz pasti rezeki datang dan aman hidup kita. Silakan aja begini. Ya. Nah, di sini kita haruskan mulai dari kalian nih, generasi muda. Sekarang banyak nggak orang habis itu kan tadi disebutkan Allah melihat nggak yang kamu kerjakan sekarang? Ini lihat nggak Allah? Allah melihat kita, malaikat lihat kita. Yakin nggak? Coba yang mau masuk surga angkat tangan, yang tidak masuk neraka Bismillahirrahmanirrahim. Angkat semua loh kita juga ya. Kenapa? Yakin ada yang melihat. Nah, mulai sekarang kita pakai ini. Kita pakai bahwa supaya tidak seperti yang terjadi ada di Indonesia ini. Coba, di Indonesia ini ada nggak yang habis Jumatan nyolong sendal, ada nggak? Wah, ini kacau, habis sholat kenapa nyolong sendal ini? Berarti tidak turun. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, nggak turun. Ada lagi yang sholat, zakat, puasa, haji, KPK, Cipinang. Kenapa itu? Oh, nggak turun di sholatnya. Kenapa sholatnya? Sholatnya tidak seperti Rasul. Rasul yang mana? Ambil yang substansinya. Substansi itu apa ya? Ambil yang usulnya dulu. Yang utamanya apa? Rasul kalau sholat awal waktu nggak? Rasul kalau sholat awal waktu nggak? Di masjid apa di rumah? Ikutin ya. Tuh, di masjid 3 hari berturut-turut ya. Jangan tinggal kalau mau ikut Rasul. Awal waktu sholat jam 12 kurang 15. Jam 12 kurang 20. Setengah 12 lebih 10 itu sholat zuhur. Paling bagus jam segitu ya. Kamu sholat jam berapa? Zuhur tadi. Ini hari Minggu jam berapa? Setengah 2. Ada yang lebih tua lagi? Ada yang jam setengah 3 kan? Yang assalamualaikum asal sekalian kan? Ada yang begitu? Jadi sekarang kita kebaikan harus dipaksa. Mulai nanti kita maghrib jamaah di sini. Isya sholat lagi awal waktu, kemudian subuh awal waktu. Bisa nggak sampai hari Rabu tuh? Nanti baru enak gitu. Kalau cuma sekali nggak bisa. Ya. Boleh nggak sholat setengah 3? Duhur. Boleh. Kenapa boleh? Surga ada berapa? Surga ada berapa? Kata siapa tadi? Sab'atun jannah. 7 lapis surga. 7 itu disebutkan mufasir awal yang masih bersih makanan yang bilang apa? Oh, surga itu bukan 7 antara 6 dan 8 nih, tapi unlimited, banyak banget. Ya, Quran ini untuk seluruh manusia apa untuk orang Islam? Apa dalilnya? Surah 3 ayat 138. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
Jadi Quran itu untuk seluruh manusia. Makanya mufasir awal dulu bilang 7 itu banyak banget cocok. Ya. Coba tanya ke non muslim. Jadi Quran ini udah luar biasa loh. Ke non muslim tanya, kalau pusing banget berapa keliling gitu? Apa jawabannya? Ada yang jawab lain nggak? Non muslim nih. Lu kalau pusing banget berapa keliling? Apa jawabnya? Ada nggak yang bilang aku gua pusing 3 keliling? Ada nggak? 7 di mana-mana ya. Kalau kaya banget berapa turunan? Kalau lewat tempat bau banget berapa rupa baunya? Tanya apa satu-satunya nggak tahu pokoknya bau banget. Nah, jadi 7 ini banyak. Kamu boleh pilih anak-anak remaja ini. Surga itu kalau yang paling bawah, ya. Itu kalau perumahan itu RSSS, mau nggak gitu? Bisa naik terus sampai penthouse hotel tuh. Mau yang mana? Kalau mau yang paling atas, isinya Rasulullah, Khadijah, Aisyah, mau bareng nggak? Mau bareng. Tapi ujiannya kan dia mau nggak? Tuh, pada nggak mau ujiannya tempatnya mau, jadi nggak mau bagaimana? Mau jadi profesor itu berapa tahun itu ujian? Berapa kali diuji? SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, profesor 7 kali diuji baru nyampe ke profesor. Nah, kita tinggal sekarang diuji. Nah, makanya kita lihat ada saudara-saudara saya yang dokter juga, kakak saya sama adik saya kan ya. Gara-gara ayat 1 ini bahwa sulbi tulang belakang itu pusat regenerasi. Ya kan sebabnya tuh ditulis nih di surat Al-A'raf 7 ayat 172. Di sini Allah berfirman tentang teknologi sainsnya ini. Wa istakhadna min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami ketika itu dengar terhadap keesaan Allah. Jadi ayat ini Allah SWT menggunakan redaksi Bani Adam. Kalau bilang Bani Adam berarti manusia secara struktur tidak dilihat ras, tidak dilihat iman, tidak beriman. Semua manusia kena ini. Buktinya apa? Oh ternyata semua di sini ada ibu-ibu belum? Selain istri saya ada. Nah, sudah pernah melahirkan kan? Kita pernah gerbek-gerbek kan sih? Nah, udah ada. Nanti kamu gitu loh. Ini kenapa gerak ini? Ternyata kita di dalam gerak yang disumpah langsung oleh Allah. Ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku Tuhan kamu? Kita dijawab, bala syahidna, kami bersaksi bahwa Engkau Tuhan kami. Ingat nggak? Waktu tadi itu di dalam ingat nggak? Ingat nggak? Sama, saya juga nggak ingat. Cuman ada buktinya ternyata, terutama yang udah 40 ke atas nih. Di Quran ada loh 40. Kalau dihantam masalah, yang dipanggil siapa Pak Dokter? Coba ada masalah siapa yang dipanggil? Allah. Kamu gimana? Lagi naik sepeda ditabrak, yang dipanggil Allah, gak ada apa-apa. Siapa yang dipanggil kalau ada masalah? Allah juga. Luar biasa kalau masih muda Allah. Kalau udah 40 ke atas, emang dulunya mau kemana lagi? Udah sekak setel terus, 50, 60, cek awal terus ya. Nah, ingat ya, kamu akan jadi umur 60 kan nantinya? Salah kalau nyampe ya, mudah-mudahan nyampe. Ingat loh, saya sama Pak Dokter ini sudah pernah segede kamu nih, udah pernah. Tapi kamu belum pernah segede saya kan? Nah, gimana ya? Kita udah tahu ini sekarang. Ya, di sini disebutkan ternyata ini yang soleh, ini yang solehah. Kalau dipanggil
pukul mama salah, ya Allah, astagfirullahaladzim, innalillahi, begitu kan? Saya baru istri saya tuh di mall ada yang aku bla kita pikir innalillahi wa inna ilaihi astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, kan? Ada yang jalan rapi pakai rok mini sininya singlet, rambutnya warna-warna, pakai sepatu yang tinggi itu, lari, apa yang diteriakin dia? Oh my god, oh my god, oh my god, berarti kan itu dia kenal Allah nggak dia? Karena disebutnya kacau dia. Tidak ada manusia yang tidak kenal Allah. Kenapa? Karena Bani Adam semua sudah disumpah menyadari ada kekuatan di luar itu. Cuma kita sudah di tracknya benar nih. Buktinya apa? Subhanallah, Islam ini kalau mobil, saya bilang ke teman-teman saya, kita ini udah dikasih Ferrari sama Allah tuh. Tahu Ferrari nggak? Cuma ada yang mutar-mutar doang, kagak bisa buka pintunya. Ada yang buka pintu, duduk dia nyalain belakang. Ya, ada yang nyalain nggak tahu persennya yang mana, digital semua. Jadi harus pakai ilmu, nggak bisa nggak pakai ilmu. Ketika tidak pakai ilmu, kelihatan seperti sekarang. Ya, ada yang bilang ini kan, di akhir zaman nanti apa? Umatku terbagi menjadi berapa golongan? Hah? Berapa? 73 umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Isa? 72. Umatnya Nabi Musa? 71. Masa sekian ratus tahun cuma nambah 1? Silakannya zaman sekarang yang bilang ini, semua masuk neraka kecuali kita. Ada yang bilang gitu kan? Siapa itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini penting buat anak-anak nih. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada berapa di Indonesia? Ada berapa? NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan? Muhammadiyah? Sama. Persis? Sama. Jamaah Tabligh? Sama. Salafi? Sama. Ngaku semua sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus yang mana yang benar ini? Kita ikut yang mana ini? Nah, di sini kita harus smart. 73, 72. 7 tadi artinya apa? Banyak. Pakai puluh, banyak banget tuh. Banyak banget golongan ketiga Muhammad, banyak banget golongan kedua Isa alaihissalam, banyak banget golongan pertama Musa alaihissalam. Begitu memahaminya. Nah, mulai sekarang kita harus punya satu pegangan. Islam yang paling bagus zamannya siapa? Sahabat. Zaman Rasul SAW. Zaman Rasulullah SAW ada NU nggak? Nah tuh, mana ya? Zaman Rasulullah SAW ada Sunni kan? Tuh kan, belajar Islam kan? Ternyata perbedaan itu ada setelah zaman siapa? Setelah Ali bin Abi Thalib kesini. Jadi zaman Rasul itu nggak ada, cuma pakai Quran aja. Nah kita kembali sekarang nomor satu apa jadi? Quran dulu. Apapun yang nabrak Quran itu tidak boleh dipakai. Apapun yang sama dengan Quran boleh dipakai. Jadi parameternya pakai Al-Quran. Ini yang bikin nggak berantem. Jangan salahin dulu. Ada saudara-saudara kita ini untuk internet mulai dari umur segini kamu harus tahu. Sekarang di luar kita ada yang galak nggak? Gak boleh kita begitu, boleh nggak? Ada gitu nggak? Ada pengajian saya kemarin, Ustaz, saya boleh pakai bros nggak? Kenapa nanya bros gitu saya? Bid'ah pakai bros aja. Oleh Aisyah Khadijah nggak pakai bros, tapi dia pakai kacamata gimana tuh? Mulai. Saya bilang boleh, nggak masalah buat saya. Tapi boleh jadi yang lain bilang masalah. Senang tuh ibu-ibunya tuh. Alhamdulillah. Jadi boleh Ustaz, kami udah dapat 11 orang pakai bros semua. Mau segera dapat mobil juga silakan. Ya, nggak masalah buat saya. Saya nggak lihat luarnya. Orang itu hatinya harus dibersihin. Nah, sekarang yang mereka yang tekstual galak tidak boleh, itu benar. Ada dalilnya. Surah 54 ayat 3. Nah, kalau pakai Quran ketemu semua nanti. Ya. Wa kadzabu wattabatu ahwahum wa kullun amrin mustaqim. Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Kalau pakai ini
nggak boleh, tahlilan nggak boleh, baca yasin malam Jumat nggak boleh kalau pakai ini. Tapi sekarang kalian suka baca yasin nggak malam Jumat? Suka? Sabtunya baca apa? Prayer. Minggunya? Ngaji apa? Kita kuning, nanti nggak ini coba? Ini masalahnya ya. Baca mau kita kuning, kita pujo, kita biru, silakan. Enggak, masukin ke sini maksudnya. Ya, coba kalian berdoa enak mana bahasa Indonesia sama bahasa Arab? Kenapa? Oh. Kamu dimulai orang Arab 10 menit begini-begini sakit hati nggak kayak bahasa Arab? Itu yang ngerti itu banyak loh. Ya, nonton film novela Korea bisa nangis kenapa? Ada teksnya. Coba teksnya diganti sama teks Jepang, nangis nggak kamu? Oh, sekarang orang beragama tidak pakai hati, masalah dia. Nah, sekarang terjemahkan ini. Oh, ternyata ada. Kalau tidak dijalani Muhammad, dia tertolak. Tuh. Tapi ada lagi ayat yang bilang apa? Boleh. Asal jangan keluar dari tauhid. Tuh. Rasul tidak mengerjakan, sekarang dikerjakan. Tapi substansinya, ruhnya tidak hilang. Misalnya, zikir. Kamu kalau zikir pakai apa? Jari. Pakai tasbih boleh nggak? Boleh. Pakai batu gede-gede boleh nggak? Boleh. Jadi jangan berlibat gitu. Yang penting zikirnya masuk ke sini. Tulisnya boleh apa aja. Ya. Jadi kita harus bisa lebih luas. Saya tanya dulu, nih adik-adik ya, remaja. Ini huruf apa ini? A. Cetak. Ini A tulis besar. Ketemu nggak? Ini A kecil. Ini akeong. Ini semua Islam itu bisa begitu. Ya. Jadi kalau pakai ada saudara kita yang galak begini. Kalau ini bukan A, yang lainnya salah. Nah, kita harus punya tahu. Oh, A itu ada macam-macam. Tuh. Sekarang kalau sholat dibilangin, tutup kepalamu supaya setan tidak bisa masuk dari ubur-ubur kamu. Ada hadisnya Ibnu Abbas. Kalau sholat pakai tutup. Dibilangin nggak bentuknya apa? Nggak bilang. Jadi pakai belang-belang boleh nggak? Hitam? Putih? Batik? Boleh. Apalagi? Sorban itu boleh nggak? Oh, kan enak kalau gitu. Pink boleh nggak? Kalau ada yang pakai helm, nah baru. Mas, Pak, kita helmnya. Sekarang diikutin topi ini dulu aja, pokoknya pakai topi. Ya, ada anak saya nggak senang pakai topi nih, kayak kamu nih, 1, 2, 3 nggak pakai topi, kenapa? Tuh dipakai bang. Ini manusia itu waful kalau insan dhaif, manusia lemah. Saya belajar 4 semester hadis, kalah sama anak saya 2 laki-laki coba. Saya bikin topi, saya kasih hadisnya, ini hadisnya. Kamu pakai topi ini kalau sholat. Apa tadi hadisnya? Tutup kepalamu supaya setan tidak bisa masuk dari ubun-ubun kamu. Apa kata anak saya? Tembok aja tembus sama setan apalagi topi katanya. Nah ini nggak pakai topi, saya nggak bisa ngomong, jadi dia memang benar kan ya? Mau ngomong apa coba? Innalillahi benar lemas manusia itu dhaif. Dia nggak belajar bisa ngalahin saya. Sekarang mana dulu harus memperbaiki diri dulu, apa menilai orang? Sibuk, jangan reseh sama orang ya. Pakai apa namanya? Khumur, kerudung, warna biru boleh ya? Boleh. Putih? Boleh. Batik? Boleh. Polkadot? Boleh. Macan? Boleh. Boleh. Jangan reseh sama orang nggak ada yang pakai macan kan ya? Itu aja. Kenapa? Oh, manusia itu disebutkan di surat 6 ayat 110.
132, wa likulli darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafirin amma ya'malun. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Sekolah paling tinggi apa yang gak ada ujiannya lagi? Udah mentok, sekolahnya udah gak ada lagi tuh. Profesor. Bawahnya apa? Doktor. Bawahnya? Magister. Bawahnya? S1. Bawahnya? SMA. Terus? Terus? Oh, ada PAUD ya. Nah, beragama itu sama, ada yang PAUD, ada yang profesor loh. Nggak boleh galak-galak kita. Ya. Pengajian saya sekarang yang namanya aneh-aneh tuh. Dulu kan namanya Khairun Nisa, Salsabila, Malakus Solihah. Sekarang namanya coba Majelis Peace and Love. Ada lagi Majelis Toner. Apa toner? Tobat bener. Ada lagi Majelis MRD, Majelis Reni Gayusman. Udah nggak mau pakai Arab ya. Nah di sini kita lihat backgroundnya. Kalau ada orang mau belajar agama, udah mau tahu Quran aja udah bagus itu. Ya, kita nggak usah justifikasi orang dulu. Kamu sekarang kalau dia jangan pakai cadar gimana? Serem nggak? Kenapa serem? Nah serem, jangan serem, itu memang udah dia sukanya begitu. Mukanya hanya boleh dilihat ke suaminya. Jadi kalau suaminya begitu terus ditutup terus. Boleh, tapi yang pakai cadar jangan nyalahin yang pakai kumur biasa. Jangan nyalahin lagi ke yang naik turun. Ada kan cuma di bawah doang tuh, naik turun lagi ya. Nah, itu ada kelasnya semua ya. Kalian nggak boleh reset sama orang. Ya, pakai celana panjang. Harus ngatung nggak? Harus apa boleh kan? Mau nggak ngatung boleh nggak? Boleh milih, kan surganya banyak ya. Nah jadi jangan rese sama orang sekarang kita. Sorban hitam boleh nggak? Pakai orangnya boleh nggak? Boleh ya. Jangan rese sama orang karena apa? Kita ini kelasnya beda-beda. Tuh, ini yang paling enak pengajian yang begini nih, ngomong langsung ketemu. Ada yang pengajian langsung ditutupin kita tuh, duduk begini, ditutup pakai hijab, ngomong sendiri di situ. Suara wanita aurat, betul nggak di situ tuh? Assalamualaikum nggak dijawab, dia aja semuanya, jawabnya dalam hati. Ada yang paling bawah lagi sekarang apa? Pengajian sambil merokok tuh. Kenapa? PAUD, tahu PAUD nggak? Umur berapa tahun? 3 tahun? 4 tahun? Tuh, kalau ada PAUD di sini ngompol kita gebukin nggak? Nggak ya? Tapi kalau kamu yang ngompol digebukin di sini. Nah, jadi jangan galak-galak kita ngomongin gitu ya. Oh masih ada ngompol-ngompol ya orang ini. Ya, nah sekarang kita mulai bahwa Islam itu ketika pakai ilmiah itu tadi disebutkan diturunkan dari surgi tulang belakang. Semua dokter udah tahu orang yang tulang belakangnya bermasalah susah punya anak tuh, ya itu dari ilmiah. Sekarang orang yang berserah diri, Islam itu selamat berserah diri. Orang yang berserah diri kepada Allah kira-kira bakal rugi nggak? Kamu pikir deh, itu matahari ngegantung terus dari dulu pernah pindah-pindah nggak? Coba orang zat seperti itu mungkin nggak menzalimi orang yang taat? Nggak mungkin. Cuman ada setan tuh, setan yang mengganggu kita. Makanya mulai sekarang berserah diri itu bagaimana? Kalau ada pilihan, ini jalan Allah, ini jalan hawa nafsu, pilih yang mana? Nyontek sama nggak nyontek, pilih mana? Ya mulai sekarang ya, dosanya double kalau nyontek udah dikasih tahu soalnya. Ya, nyontek dosanya double kan? Ingat ya. Jadi sekarang kita belajar jujur mulai dari remaja. Kalau remaja udah nyontek, nanti ke atasnya terus akhirnya apa coba? Itu di KPK Ciminan itu dokter-dokter. Kenapa? Akhlak tidak dibikin sekarang. Taat kepada Allah 3 hari berturut-turut sampai hari Rabu. Azan sudah di masjid, bisa nggak?
Bisa ya? Sekolahnya kalau pas azan masih sekolah apa udah? Istirahat. Tuh kan udah enak. Ya. Nah, mulai dari kecil bikin satu habit, satu kebiasaan, ya, yang menyebabkan kalian nanti diperbaiki oleh Allah. Makanya sekarang perbaiki surat. Tadi subuh, sholat subuh suratnya apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apa surat itu? Hah? Habis Al-Fatihah. Waladdallin amin. Suratnya apa tuh? Subuh tadi, ya ingat? Hah? Surat apa? Qaf. Qaf. Berapa ayat? 1. Maksudnya begini, kita harus ada perbaikan. Sholat tadinya yang awal waktu cuma subuh, sekarang kita semuanya awal waktu. Ini untuk aslam, berserah diri kepada Allah. Kemudian tadinya suratnya kulhu, sekarang ganti. Nah, tadi udah tahu banyak tuh. Ya, simpan itu yang 6 favorit itu. Apa? Al-Ikhlas, Falak, Anas, Wal Asri, Inna Atoina, Kafirun. Itu simpan dulu. Itu dulu kan bacanya kan? Ya. Nah, kita pakai yang lain supaya nancap juga sana. Ya. Nah, orang yang mengadakan perbaikan janji Allah apa? Aku cabut rasa khawatir dan sedihnya. Surah 7 ayat ke-35. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, imma yaqtuliyannakum rasulun minkum yaqussuna ayati. Faman ittaqa wa aslaha wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa yang bertakwa dan melakukan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, nggak bisa takwa aja, harus ada perbaikan, ya. Perbaikannya apa? Sholat dari segi waktu, kemudian suratnya diganti. Nah, ini perbaikan. Kemudian baca Quran, biasanya jam berapa? Tadi bilangnya semua tiap hari kan? Habis maghrib, bisa nggak habis maghrib terus? Hah? 3 hari bisa nggak? Jangan putus-putus. Dari depan pakai artinya, baru tuh. Kalau nggak pakai artinya, ntar setan masuk tuh. Setan masuk nanti apa? Banyak utang baca waqiah 3 kali. Wah, ini repot ini. Waqiahnya ditanya kiamat, kenapa jadi berhutang kan? Ada lagi supaya cakap anaknya baca apa? Tuh, coba kamu baca yang 111 di Yusuf, 98 Maryam. Ada urusannya sama anak-anak nggak? Nggak ada. Nah, ini kebiasaan di Wali Songo, kita harus ganti generasi muda ini. Quran masukin ke sini, jangan di sini doang. Makanya diperintahnya utlu, baca sampai ke hati, bukan ikro. Kalau ikro baca cuma sampai sini, ya. Nah, mulai sekarang kita perbaikan dengan apa? Beragama pakai hati supaya dapat itu namanya apa? Islam, supaya dapat yang namanya ilmiah, supaya dapat yang namanya logika. Ya, coba deh kamu lihat. Subhanallah, Islam ini sudah diatur. Teman-teman saya di kantor itu dulu waktu kantor itu kerja pagi nggak disuruh pasti jam 12:30 cuci muka dia. Bukan Islam. Kenapa? Udah fitrah itu. Kita udah dikasih sholat duhur. Ya. Nah, ini kita nggak pakai. Tinggal kita pakai, tapi harus ikut siapa? Ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mau diikuti. Mulai dari apa? Hablum minallahnya, kemudian hablum minannasnya, tidak bohong. Tadi ya, tidak bohong, tidak nyontek, ngebalas SMS juga tidak boleh bohong. Itu ngebalas SMS bohong, itu bohong. Ya, ini udah pada pakai handphone belum? Anak-anak sana sudah digigit, udah? Nggak boleh? Nggak boleh sama siapa? Bagus, ya. Sampai kapan nggak bolehnya? Sampai SMA. Nah, mumpung sekarang masih kelas berapa kamu? Nah, sekarang jangan coba-coba buka handphone. Liburan boleh? Oh, boleh. Nah, nggak apa-apa sekarang. Sebut nama Allah
sesuatu, libatkan Allah dalam keputusan. Misalnya, supaya jadi ulil albab nih, buka handphone, bilang apa? Apa artinya bismillah? Beritanya bagus, SMS bilang apa? Apa artinya? Beritanya jelek? Apa artinya? Segala sesuatu berasal dari kaget, bilang apa? Ngaji jam 4 bisa, bilang apa? Bisa. Ngaji Insya Allah saya berangkat tuh. Ngaji jam 4 Insya Allah. Kalau diizinkan sama Allah ya. Kalau nggak bisa nggak bisa aja udah bilang ya. Saya nggak bisa, maaf, assalamualaikum gitu ya. Ini SMP udah suka melihat, suka ini SMP mana? Lihat yang cakep bilang apa? Lihat yang cakep bilang apa? Subhanallah. Itu subhanallah, masya Allah tuh beda-beda tipis. Ya. Subhana asal katanya sabaha. Sabaha itu orang berenang jauh ke tempat dari tempat awal, menjauh dari tempat semula. Jadi kalau ada orang cakap, orang mukanya kayak kita semua nih. Ada yang keren banget, sabahalillah subhanallah. Tuh, ya. Ini ada aturannya lagi ya. Kamu kan udah mulai di sunatullah, kalau udah SMP kelas 2, kelas 3 mulai lihat cewek cakap, mulai lihat cowok cakap kan? Ya SD mah kakak pernah lihat kan ya. Nah, ini udah fitrah ini. Makanya sebut nama Allah subhanallah 1 kali halal, 2 kali haram belum. Enggak, maksudnya begini, subhanallah lihat, terus balik begini lihat lagi, nah itu haram. Ya, 1 kali halal, 2 kali haram. Jadi lamain aja mendingan subhanallah. Kalau lihat yang cakep bilang apa jadi? Lihat yang jelek banget apa? Bilang apa? Innalillahi. Sama, masya Allah atau subhanallah, jauh dari pasaran, orang mukanya biasa dia jelek sendiri ya. Masya Allah. Nah, sekarang pulang dari sini, zikir yang paling berat dari mudah diterapkan. Apa zikir paling berat? Timbangannya dia mau hisab. Apa? La ilaha illallah. Ma'akhirul kalam itu ya la ilaha illallah dakhalul jannah. Tapi zikirnya ikuti caranya yang diajarin Allah. Coba lihat surat 7 ayat 205. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadhkur rabbaka fi nafs tadarruan wa khifah wa duna ila qalbi kulli wa asal wa la takminal ghafilin. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang benar. Mulai sekarang habis bubar ini, habis sholat, kalian anak-anak muda zikir paling berat tadi apa? Tapi jangan kedengaran sama orang. Handphone bunyi lagi ribut, bawa handphone juga. Enggak, nanti kalau lagi ribut ya buka handphone bilang apa? Jangan kencang-kencang, kalau nanti bismillahirrahmanirrahim. Gila kan yang lain ya? Tuh, di dalam hati. Bagus. Tuh, ya. Nah, ini kita latih dari muda. Orang ulul albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang mengingat aku sambil berdiri, duduk dan berbaring, itu orang yang cerdas. Gak bisa jadi jahat. Kalau lagi zikir ada azan, lagi mana? Pasti sholat. Tapi kalau lagi ngelamun, nah, suka naik motor, suka nerobos lampu merah. Ingat ya, orang yang menerobos lampu merah itu orang yang bermasalah imannya. Ya, kalau menerobos lampu merah itu orang sabar atau orang tidak sabar? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Berarti yang nggak sabar sama siapa? Nah, berarti yang menerobos lampu merah sabar semua. Ya, ingat ya, perbodan tidak boleh masuk, tahu nggak itu? Jangan dicoba itu, dari muda udah tahu ini nggak boleh, jangan. Kalau udah dibiasain nanti lama-lama kita
Kayak gak ada usah dicuci. Ya, ya. Mungkin itu ada pertanyaan dari anak-anak remaja, silakan. Pertanyaan apa? Ada pertanyaan nggak? Masya Allah, ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai seorang muslim, apalagi kita remaja, kita diperintahkan untuk menyeru kepada Allah. Artinya tadi disinggung tentang suatu kondisi di mana kita harus mengomentari orang lain. Artinya kita jangan rese kan, yang seperti itu. Nah, bagaimana kita menyambung dengan perintah menyeru kepada Allah tadi? Atau kita misalnya ada seorang muslimah berjilbab, namun kan masih tidak syar'i. Kan kadang-kadang kita harus menyeru untuk ayo dong pakai apa yang syar'i gitu. Konotasi masalah rese itu seperti apa? Ini nanyanya masalahnya kalau ngajak tapi rese itu orang yang diajak jadi marah kan. Ya. Kalau ketemu anak PAUD naikinnya kemana? Bukan, naikinnya anak PAUD naikinnya kemana tuh tahapannya? TK. Tuh, habis TK naikinnya kemana? Nah, kalau anak PAUD disuruh ke SMA marah nggak? Marah lah, ya. Nah sekarang kita harus tahu ini jilbab yang syar'i menurut kamu gimana? Yang tidak terlihat bukan ya. Terus panjang. Itu kayak istri saya bukan gitu. Itu syar'i itu. Tem. Kan ada macam-macam kan orangnya. Nah, dia tahu nggak istri saya kenapa pakai itu? Bukan salah kan, udah 20 kilo naiknya terus pakai urusan dikit gitu. Ya, pakai hitam kalau saya kan seneng memang pakai hitam dari zaman jahiliyah terus pakai hitam sama yang pakai putih, bagus kan putih pahalanya. Kenapa? Kalau kotor ketahuan loh. Nah, sekarang bagus dakwah, tapi ingat sebelum dakwah itu harus ada yang namanya bilhaq. Kita harus contohin dulu. Nah, kalau soal jilbab, orang yang akan kita dakwahin harus respect dulu sama kita, betul ya? Coba kamu ada nggak guru ya? Ada guru yang walaupun nggak benar-benar amat, tapi kita senang sama dia gitu ada ya? Ada yang benar tapi nyebelin, malas dengerin kan? Nah, sekarang pilih yang mana sekarang? Gimana caranya supaya tidak nyebelin tuh? Saya kasih contoh, tahu Renny Yusman nggak? Nggak tahu ya? Yang pakai ikat kepala tuh. Penyanyi rock kira-kira setannya gede nggak? Gede banget ya. Tapi ketika dakwah dia udah senang sama saya suruh tahajud, bukan disuruh pakai hijab ya. Tahajud 4 besoknya. Udah 4 seminggu coba 11. Udah 11 lulus 3 hari 1 bulan kali. Udah lulus dia pakai tutup. Dan gak sama saya, tapi sama adiknya 7 kali pertemuan sama saya pakai hijab semua tuh. Tadinya nggak pakai, warna-warna rambutnya. Begitu pakai hijab dia ancam kakaknya, dakwah yang tidak hikmah. Apa katanya? Mbak, lu nggak pakai jilbab, otaknya disetrika, dia belum bisa lagi. Nelfon ke saya. Yuk, emang di sana ada setrikaan. Ini karena nggak ada dalilnya orang Rasul tidak boleh itu nggak ada, sih nggak pernah dapat itu. Rasul itu hikmah. Nah jadi kalau ada anak PAUD jadi naikinnya mana? TK. Begitu dia pakai jilbab, subhanallah bergetar saya. Orang kayak begitu mau pakai jilbab tuh. Setelah sholat awal waktu baca Quran, ininya dikasih suplemen kuat akhirnya dia pakai. Tapi begitu anak PAUD ternyata pakai kerudungnya apa? Hitam gambar tengkorak tuh cuma. Bagus nggak? Gimana tuh kalau dia begitu? Apa kata Rasulullah? Lapangkan saudara, jangan disakitkan tuh. Begitu pakai bagus, puji dulu. Ya, setelah bagus, tahajudnya terusin baca Qurannya tambahin selembar lagi deh. Lama-lama capek sendiri, dia malu sendiri begitu. Ya, nah jadi kalau mau pakai syari, misalnya bilangin, mana yang belum syari? Pakai jilbab.
Tuh, ini ada yang pen, ini ada pendek. Nah, ibu nih itu. Tangan kelihatan gimana carinya nih? Maaf Bu ya, nggak apa-apa ya, namanya juga usaha kan ya. Oh, belum nih. Tuh, dia sekarang kelihatan tangannya, dia kelihatan. Istri saya nggak kelihatan. Mana yang bagus? Tergantung ada di mana dia. Istri saya dibawa ke pengajian hijabers Farm Community, tahu nggak hijabers? Yang handuk 3 di 1 itu. Itu ternyata dia yang dilihatin orang. Tuh ya. Jadi nggak kita tergantung kita di mana. Boleh nggak anak SMA bilang ke anak SD, lu kita pakai peti merah, harus bego peti apa? Boleh itu nggak? Nggak boleh. Yang lebih tahu turun ke bawah, naikin pelan-pelan. Ya, hikmah. Ila sabiti rabbika bil hikmah. Hikmah itu apa? Bener tapi nggak nonjok gitu loh. Puji dulu, orang kalau dipuji senang loh. Istri saya pakai jilbab tuh nggak gitu dulu, mula-mula pakai kembang-kembang dulu, mula-mula. Diamin aja dulu sama saya. Ngomel dulu kerjaannya, bawa ini, bawa lidi apa? Panas katanya. Karena saya pakai gini, dia masih pakai ini dulu, yang sejengkal segini nih. Kan dulu Pragawati istri saya itu kan bukan kayak gitu kan, Pragawati itu ya pakai ininya silet, begitu saya suruh bikin hijab mau dia, tapi setelah tahajud banyak, baca Quran banyak, infak sedekah dinaikin, baru jalannya. Oh, disuruh dari dalam. Nah, disuruh dari dalam ini nggak boleh galak-galak, pelan-pelan dulu ya. Ngomelnya aku bilang, Bi, dulu semeter bisa jadi 2 baju, sekarang 4 meter 1 gitu. Komplain dulu ya. Ingat tuh, jalanin sunnah tuh nggak mulus loh. Saya pakai baju gini, dimusuhin 7 tahun sama keluarga. Sakit sih, ikut coba nih. Ya, tapi saya yang ngejalanin, subhanallah. Nggak bisa maksiat pakai baju gini. Punya nggak bisa? Punya. Pakai coba Sabtu Minggu, berani nggak? Jalan-jalan. Oh, berani dia. Kalau saya dulu seminggu jalan-jalan dilihatin orang berdoa amat. Ternyata nggak bisa kemana-mana loh pakai baju gini loh. Masuk ke tempat makanan paling enak di Bandung tuh, apa namanya? Maripan. Dari dulu makan bakso goreng di situ nggak masalah waktu zaman jahiliyah. Begitu pakai ini baru turun tuh kamparnya udah datang. Pak, di sini babi Pak. Saya pegang bajunya itu kok ngomongnya baru sekarang, dari kemarin loh. Oh, pakai baju ini ditolong kita. Ya, pakai baju soleh. Pakai jilbab sama enggak beda nggak? Cuman jangan galak-galak sama yang masih turun naik, yang masih dicampur. Ada kan dia? Ada nggak yang di jilbabnya dicampur? Ada yang masih ada kan? Kenapa ngomong punya pacar? Enggak, saya nggak pacaran. Oh enggak, langsung nikah ya? Bagus. Pacaran banyak budget, keluar duit, repot ya. Gitu ya. Jadi pelan-pelan kamu bilangin, orang yang mau dibelin harus tahu, harus senang dulu sama kamu. Respect gitu loh. Kalau udah respect pasti senang. Ya, itu makanya saya pegang 42 majelis taklim, banyak nggak? Karena saya nggak pernah ngajak orang, saya punya suite di sini. Oh, ini PK, ini ngomongin dan galak-galak di situ. Kalau mau langsung ini nggak boleh, itu nggak boleh, bubar pengajaran itu sebentar. Ya, ada lagi perempuan yang nanya. Kalau nggak ada teman kita bisa ngamatin kan? Kita doa dulu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan remaja BSD ini mendapatkan rahmat Allah, dimbukakan pintu hidayah dengan jalan apa? Kita belajar taat kepada Allah seperti Rasulullah. Awal waktu sholat, kemudian paham minimal Al-Fatihahnya dulu, suratnya diganti. Nanti kita dari itu baca Quran dari depan, pakai artinya sehingga dapat informasi tentang Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwwata illa billah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati kami semua yang hadir di sini dan berilah jalan keluar dari setiap kesulitan kami. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, anugerahi kami dengan hidayah-Mu, ketaatan, kehati-hatian dan kekayaan yang hakiki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.